Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Awatara dan orang suci. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kadek Permainan 3 Triwidya Dharma dengan NIM 2517051273. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Awatara. Awatara sendiri adalah penjelasan dari penjemalan dari Tuhan, yaitu ide Sang Widiwasa ke dunia untuk menegakkan kebenaran atau dharma dan menghancurkan kejahatan atau adharma. Jadi, awatara ini muncul pada saat dunia ini butuh keseimbangan. Nah, dasar awatara itu ada 10. Yang pertama itu ada matsya, yaitu ikan. Dan yang kedua ada kurma, yaitu kura-kura. Yang ketiga ada faraha, yaitu babi hutan. Yang keempat ada narasimha, yaitu manusia menjelma jadi singa. Ya, yang kelima ada vamana, yaitu brahmana kecil. Yang keenam ada parashurama. Yang ketujuh ada Rama, yang kedelapan ada Krishna, yang kesembilan Buddha, dan yang terakhir ada Kalki yang akan datang. Nah, adapun pengertian orang suci dalam Hindu, orang suci adalah orang yang mencapai tingkat spiritual tinggi melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Contohnya seperti resi, pandita, dan sulinggi yang hidupnya fokus pada kedekatan dengan Tuhan. Adapun peran-peran orang suci ini berperan sebagai pembimbing spiritual, menyebarkan ajaran Dharma, menjadi teladan dalam kehidupan, serta memimpin dan membimbing umat dalam upacara keagamaan. Adapun nilai keteladanan, nilai yang bisa diteladani antara lain kebenaran atau satya, kesucian atau sauca, pengendalian diri atau tapa, kasih sayang atau ahimsa, dan yang terakhir ada pengabdian, yaitu bakti. Nilai-nilai ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun 10 kasus yang diberikan oleh Bapak dosen, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai kasus. Di era modern, banyak ketidakadilan sosial terjadi. Bagaimana konsep awatara dapat dipahami dalam konteks ini? Jawaban saya, konsep awatara dalam ajaran Hindu menjelaskan tentang penurunan ke dunia saat terjadi ketidakseimbangan antara dharma dan adharma. Ketidakadilan sosial ini masih ada, seperti perlakuan yang tidak adil dan penyalahgunaan pada kekuasaan. Awatara mengingatkan bahwa kebenaran perlu ditegakkan dan manusia perlu juga melakukan tindakan adil seperti berkata jujur dan tidak berbuat curang. Nah, adapun kasus yang kedua, pertanyaannya, seorang siswa mengidolakan tokoh publik yang terkenal tetapi kurang berperilaku baik. Bandingkan dengan konsep keteladanan awatara. Keteladanan pada konsep awatara ini berfokus pada kualitas moral daripada hanya kekuatan dan ketenaran. Banyak orang yang mengidolakan tokoh publik karena terkenal meski perilakunya tidak baik. Awatara dapat dijadikan panutan karena menjunjung kebenaran dan kejujuran. Memilih panutan juga harus bijak berdasarkan nilai yang bisa ditiru dari idola yang diteladani. Pada kasus yang ketiga, kisah Rama mengajarkan tentang dharma dan kesetiaan. Bagaimana nilai tersebut relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dharma dan kesetiaan dari kisah Ramayana masih relevan untuk diterapkan saat ini. Dharma mengajarkan kewajiban sesuai peran, seperti mahasiswa harus belajar dan berperilaku dengan jujur. Kesetiaan juga penting untuk menjaga komitmen dalam hubungan. Ajaran ini berkontribusi pada tanggung jawab dan keharmonisan sosial pada seseorang. Pada kasus yang keempat, seseorang individu ingin menjadi panutan di lingkungan sekitarnya. Nilai apa dari orang suci yang harus diterapkan? Menurut saya, orang suci yang menunjukkan perilaku sederhana, jujur, sabar, dan penuh kasih, nilai-nilai ini dapat membantu menghadapi situasi dengan tenang dan menciptakan hubungan serta lingkungan yang harmonis. Pengendalian diri pun juga penting.
Pada kasus yang kelima, yaitu banyak orang menganggap kisah Awatara hanya mitos. Bagaimana menjelaskan makna filosofis Awatara? Secara filosofis, Awatara melambangkan bahwa Tuhan menjaga keseimbangan dunia. Dalam ketidakadilan, selalu ada kekuatan untuk kebaikan. Ini memberikan harapan bahwa kebenaran tidak akan kalah selamanya dan mengajak manusia memilih jalan yang benar. Pada kasus yang keenam, seseorang pemimpin bertindak tidak adil terhadap rakyatnya. Analisis dengan perspektif ajaran Awatara Krishna. Dalam ajaran Bhagavad Gita, Krishna menekankan pentingnya menjalankan kewajiban tanpa terikat dengan hasil. Pemimpin yang tidak baik dan tidak adil akan menyimpang dari ajaran Dharma, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pemimpin harus bersikap adil, jujur, dan memikirkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berdampak buruk ke depannya. Pada kasus yang ketujuh, orang suci sering hidup sederhana dan menjauhi duniawi. Apakah nilai ini masih relevan di zaman modern? Hidup sederhana di zaman modern ini sangat relevan dan penting karena gaya hidup yang konsumtif dapat menyebabkan tekanan. Banyak orang yang merasa harus mengikuti tren. Kesederhanaan ini akan membantu fokus pada kebutuhan, mengurangi iri, dan meningkatkan rasa syukur. Kesederhanaan adalah bentuk dari pengendalian diri, bukan kekurangan. Pada kasus yang ke-8, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sulit mengendalikan emosi. Bagaimana ajaran orang suci dapat membantu? Ajaran orang suci menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengendalian pikiran. Emosi seperti marah atau kecewa akan muncul, tetapi cara mengelolanya adalah kunci. Berdoa, meditasi, atau refleksi membantu seseorang untuk tenang dan membantu membuat untuk keputusan yang baik. Pada kasus yang ke-9, ada muncul konflik sosial akibat perbedaan kepentingan. Bagaimana nilai Awatara dapat menjadi solusi? Nilai-nilai dalam konsep Awatara seperti keadilan, kebenaran, dan kasih sayang dapat membantu menyelesaikan konflik sosial. Penerapan nilai Dharma ini mendorong untuk mencari solusi yang adil tanpa merugikan pihak lain. Sikap kasih sayang penting untuk mencegah konflik semakin besar, memungkinkan penyelesaian yang damai dan bijaksana. Pada kasus yang terakhir, ini pertanyaannya mengenai seseorang ingin meneladani tokoh spiritual, langkah konkret apa yang bisa dia lakukan. Meneladani tokoh spiritual dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti berkata jujur, menghormati orang lain, dan menjaga sikap. Penting juga untuk membaca ajaran kitab suci dan melakukan refleksi diri. Konsistensi adalah kunci karena perubahan memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi.